Dan kami juga sedang mendorong juga beberapa tambahan. Ya. Seperti apa saya belum bisa ngomong, tapi ada 2 tambahan yang kami sedang seriusin dan sepertinya tadi malam dua-duanya komit untuk bergabung. Belum ada black and white, belum apa mas? Enggak. Kalau terkait proses Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua yang berharap semakin banyak pemain keturunan Indonesia bisa menjadi bagian dari skuad tim nasional Indonesia. Karena dengan kehadiran begitu banyak pemain keturunan Indonesia di skuad timnas Indonesia bukan saja di level senior, U20 dan juga U17, maka dengan demikian timnas Indonesia kita bisa bermain di level tertinggi. Mulai dari Piala Asia dan kita berharap nanti akan lolos ke Piala Dunia. Apalagi timnas Indonesia senior sekarang sudah masuk dalam tahap untuk bisa lolos. Tis Dalingga dan Ian Madsen, 2 pemain Eropa gabung timnas, dipastikan pertajam garis depan dan pertahanan timnas di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta, PSSI kembali membuat gebrakan besar dalam upaya memperkuat skuad timnas Indonesia jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah melalui proses panjang dan diplomasi lintas negara, 2 nama besar dari Eropa resmi bergabung dalam proyek Garuda Muda, Tis Dalingga dan Ian Madsen. Keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia dan tengah dalam tahap akhir proses naturalisasi. Langkah ini bukan hanya menjadi sinyal keseriusan Indonesia untuk bersaing di level tertinggi, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa timnas saat ini bukan lagi sekadar tim kuda hitam. Dengan masuknya Dalingga dan Madsen, skuad Garuda kini menjelma menjadi kekuatan baru Asia yang tak bisa dipandang sebelah mata. Tis Dalingga, striker kelahiran Belanda yang saat ini bermain untuk Bologna di Serie A, dikenal sebagai penyerang dengan penyelesaian akhir klinis. Musim lalu, Dalingga mencetak 2 digit gol untuk klubnya di kompetisi domestik dan juga tampil di kompetisi Eropa. Dengan tinggi badan menjulang dan kemampuan duel udara yang baik, Dalingga dianggap sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini depan Indonesia yang selama ini mengandalkan kombinasi cepat antara Rafael Struijk dan Ole Romeni. Sementara itu, Ian Madsen, bek kiri yang bermain untuk Borussia Dortmund, menawarkan kecepatan, visi bermain, dan kemampuan menyerang dari sektor pertahanan. Madsen adalah pemain modern yang bisa menutup ruang pertahanan sekaligus membuka jalur serangan dari sayap. Ia merupakan salah satu bek kiri paling menjanjikan di Eropa saat ini dan sempat menjadi incaran klub-klub top seperti Manchester City dan Barcelona. Kedatangan 2 pemain ini bukanlah hasil kebetulan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersama pelatih Patrick Kluivert dan jajaran teknis telah menyusun peta jalan transformasi skuad Garuda. Strategi utama adalah memadukan pemain lokal berbakat dengan pemain diaspora yang telah terbukti kualitasnya di kompetisi Eropa. Dalingga dan Madsen masuk ke dalam daftar prioritas sejak awal tahun 2025. Setelah melalui proses verifikasi keturunan dan komunikasi intensif dengan keluarga mereka, keduanya menunjukkan antusiasme besar untuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia di panggung dunia. Ini adalah komitmen kami. Kami ingin pemain yang bukan hanya bagus, tapi juga memiliki hati untuk Indonesia, ujar seorang pejabat internal PSSI yang tak ingin disebutkan namanya. Kehadiran Tis Dalingga dipastikan menambah daya gedor Indonesia. Selama ini, timnas kerap mengandalkan kecepatan dan pressing tinggi, namun minim variasi saat menghadapi lawan yang bermain dengan garis pertahanan dalam. Dalingga, dengan postur tinggi dan teknik finishingnya, akan membuka opsi baru, bermain bola atas, umpan-umpan silang dari sisi sayap, hingga situasi bola mati yang kini lebih berbahaya dengan kehadiran striker murni kelas Eropa. Sementara itu, Ian Madsen memberikan keseimbangan di lini pertahanan. Dalam laga-laga penting melawan tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia, transisi bertahan ke menyerang akan jadi kunci. Madsen mampu membawa bola dari belakang dengan kontrol dan distribusi yang akurat, menjadikannya aset penting dalam formasi 4-3-3 ataupun 3-5-2 yang kemungkinan akan diterapkan Kluivert. Selain itu, 2 pemain ini juga membawa pengalaman besar dari kompetisi Eropa.
Dalinga yang tampil di Liga Eropa dan Madsen yang sempat merasakan Liga Champions akan memberikan dampak positif dalam mental dan kesiapan bertanding. Mereka tahu bagaimana menghadapi tekanan, mereka tahu bagaimana menjaga intensitas selama 90 menit penuh, dua hal yang selama ini menjadi titik lemah timnas Indonesia. Proses naturalisasi keduanya sudah memasuki tahap akhir. Untuk Ian Madsen, semua dokumen telah diserahkan ke Kemenpora dan tinggal menunggu persetujuan DPR serta kepres dari Presiden. Sementara Dalinga yang memiliki keturunan dari garis neneknya asal Sulawesi Utara, juga dalam tahap verifikasi akhir oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Dukcapil. Jika semua berjalan lancar, keduanya akan mendapatkan status warga negara Indonesia (WNI) paling lambat September tahun 2025, dan bisa langsung didaftarkan dalam skuad untuk FIFA Matchday Oktober, yang juga menjadi ajang resmi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Debut mereka diproyeksikan terjadi saat Indonesia menghadapi tim-tim papan atas Asia.